berikut dengan rata-ratanya yang diminta. Atau nanti dulu, kita buat saja dulu nama siswanya. Nama siswa misalkan Amrul. Terus Zainuddin. Terus ada Rizal. Amrul kita kasih nilai 70, 78. Terus yang ketiga 90. Zainuddin misalkan yang kecil 45, 80, terus dapat 70. Lalu Rizal nilainya kita buat naik saja 60, 80, 95. Nah, tinggal dibuat saja. Untuk merapikan, misalkan kita sudah buat, misalkan di sini ada nama panjangnya, Amrul Setiawan Putra. Kalau gini biasanya kan kepotong. Nah, namanya kepotong. Untuk merapikan secara otomatis, itu tinggal klik yang di antara garis di antara A dan B. Klik 2 kali, nanti dia akan memanjang sesuai dengan nama siswa yang paling panjang. Begitu pula yang lainnya, itu juga bisa kita drag saja semuanya, lalu klik saja. Nanti merapikan. Nah, ini cara merapikan lebih cepat daripada kita geser satu-satu. Geser satu itu kelamaan nanti. Berikutnya kita akan membuat nilai rata-rata. Jadi sebenarnya kalau di sheet ini, kalau kita drag suatu nilai, di sini biasanya di pojok kanan bawah itu ada apa ya, kayak bantuan. Berarti ini kalau dijumlah nilainya 238. Rata-ratanya 79,333. Nilai minimal atau terkecil 70. Nilai maksimal 90. Terus sel yang berisi dari yang kita pilih itu 3, yang berupa angka juga 3. Kalau ini kosong berarti nanti sel yang terisi 2, misalkan satu yang kosong. Jadi sebenarnya di sini juga sudah disediakan, cuman ini kita tidak bisa menggunakannya. Nah, kalau Bapak Ibu guru hafal rumus itu tidak masalah. Tapi masalahnya kadang kita juga tidak hafal rumus atau misalkan malas mengetik rumusnya. Di sini saya mau pakai jumlah nilai. Terus di sini ada rata-rata nilai. Terus saya juga mau pakai nilai terkecilnya, minnya. Nilai terbesar itu max-nya. Kita rapikan sedikit. Klik 2 kali. Seperti ini. Terus untuk rumusnya sebenarnya kita kalau yang hafal nggak masalah, sama dengan kalau jumlah itu rumusnya sum. Nah, kalau di Google Sheet juga sebenarnya sudah langsung diberikan saran oleh Google-nya. Kalau kita tulis jumlah di atas, otomatis diminta sum di sini. Langsung disarankan ini rumus penjumlahan sama Google-nya. Bisa diklik sum. Rata-rata kalau kita kalau membuat rumus itu diawali dengan sama dengan. Diawali dengan sama dengan, lalu rumusnya apa? Di sini tidak disarankan, tidak diberikan saran oleh Google-nya. Ya berarti kita buat sendiri. Kalau rata-rata itu average. Kita buka, lalu nilai 1, 2, 3 kita blok. Lalu bisa di enter. Lalu nilai minimalnya. Kalau nilai min sama dengan min, buka kurung, lalu kita blok, kita enter. Nah, di sini juga dikasih saran, nilai berikutnya itu nilainya segini, segini, segini. Misalkan banyak datanya juga bisa. Kalau mau isi otomatis tinggal tekan centang, kalau mau langsung. Saya mau pakai satu-satu dulu. Kalau maksimal berarti sama dengan max, nah dikasih saran. Sekian. Nah, ini nilai max-nya salah ini. Berarti saya tidak mau pakai. Ini sudah benar. Cuman 3 angka, 70, 78, 90. Kalau sudah berarti enter. Nah, kalau salah ini berarti kita harus pilih satu saja ini. Kita hapus. Pilih saja nilainya sendiri. Kalau tidak sesuai, 90. Dan seterusnya. Kalau mau diisi. Kalau hafal nggak masalah, berarti enak untuk membuat rumus. Terkadang kita sebagai guru atau
pengen cepat, ada caranya. Misalkan saya mau pakai yang kedua. Kita pakai menu pelajari yang di pojok kanan bawah. Ini tinggal kita pilih, lalu ada menu pelajari di sini. Nah, di sini sudah ada. Sumnya 95, rata-ratanya 65, minimal sekian, maksimal sekian, terus sel yang terisi 3. Caranya tinggal kita drag. Ingat, kalau sum itu berarti jumlah. Nah, kan ada penjelasannya jumlah. Ini tinggal kita klik kiri, tahan, terus kita geser. Saya mau taruh di sini. Terus rata-ratanya. Rata-ratanya di sini tahan, taruh di sini. Udah, terus nilai minimalnya juga. Tahan, lepas. Maksimalnya tahan, lepas. Jadi ada pilihan yang lain kalau kita malas mengetikkan rumus. Kita tinggal pilih saja nilai mana yang mau dihitung, lalu nanti di menu pelajari yang di pojok kanan bawah ini kita diberikan suges atau saran. Terus misalkan datanya banyak, kita males dong masukin satu-satu. Kita bisa ada tombol yang di sini yang kotak yang lebih terang. Ini kita klik kiri 2 kali. Nanti dia akan ke bawah. Jika datanya banyak, nanti dia akan mengisi semua data yang mirip yang bisa dihitung. Tinggal klik 2 kali, selesai. Nah, di sini Pak, nilai rata-ratanya 3-nya kebanyakan. Saya mau singkat, kita pakai satu angka di belakang koma. Kalau mau pakai satu angka di belakang koma, maka kita pilih yang di sini. Kurangi angka desimal, kalau yang nolnya 2 ini tambah angka desimal. Kalau ini kita klik, maka 3-nya akan semakin banyak. Kita mau mengurangi angka 3-nya, ini kita klik. Sampai berapa desimal. Kita pakai satu angka di belakang koma, 79,3. Ini juga bisa kita klik 2 kali, biar dia ke bawah. Kalau tidak bisa, di drag saja. Jadi semuanya mengikuti format yang ada pada paling atas yang kita buat. Jadi ini formatnya. Yang lainnya kalau mau pakai format satu angka di belakang koma juga bisa. Nah, yang lainnya saya biarkan nilainya bulat saja. Selain itu, apalagi yang bisa dikasih saran oleh menu pelajari? Kita mau buat tabelnya lebih menarik, jadi dikasih warna. Saya mau kasih warna biru. Jadi otomatis kita nggak perlu lagi ke blok semuanya, terus kita sisipkan sheet, kita berikan warna, kita tambahkan ini. Jadi semua sudah dikasih jalur mudah melalui menu pelajari yang ada di pojok kanan bawah. Jadi ini adalah menu tambahan yang hanya ada di Google Sheet. Kalau di Excel nggak ada. Jadi kalau di Excel kita harus menambahkannya sendiri dan kita juga harus hafal rumus apa yang kita ingin gunakan. Kita tebalkan headernya biar berbeda. Terus ini namanya ngacak. Kita mau buat namanya ini berurutan dari abjad awal ke abjad akhir. Nah, abjad ini harusnya di akhir nih. Kita bisa pakai, ini kita tutup, kita pakai menu filter. Menu filter sebenarnya ada di sini, tampilan filter. Tetapi di bagian Google Sheet ini juga sudah ada filter yang ada di bagian selnya. ABCD itu sudah ada filternya. Jadi tinggal kita pilih saja. A ke Z. Oh, ini salah. Sebentar. Saya mau pakai sini saja. Karena tidak bisa, saya pakai yang filter biasa saja. Kalau pakai filter, ada buat tampilan baru menu filter. Baru di sini kita buat dari A ke Z. Nah, jadi berurutan. Ini nilai-nilai yang sampingnya juga mengikuti dengan filter yang kita pilih. Karena kita pilih filter dari nama siswa, maka dia akan mengurut A sampai Z. Misalkan kita mau buat filter dari
Dari apa di sini? Dari nilai maksimum yang tertinggi. Ini juga bisa. Maka berubah juga. Maksimum terendah. Kalau yang tertinggi pakai filter yang terbalik. Jadi akan berubah sesuai dengan apa yang ingin kita filter atau saring. Saya ingin pakai yang filter nama saja. Nah, kalau bentuk filternya warna hitam ini, andaikan Bapak Ibu guru ini berkolaborasi dengan guru lain. Ingin mengolah suatu data atau suatu nilai. Kalau namanya berkolaborasi, satu guru misalkan melakukan filter, maka guru lain itu akan terkena imbas filternya. Tapi kalau kita pakai menu filter yang buat filter baru, akan tampilannya hitam. Jadi kalau kita sedang memfilter suatu data, jadi hanya kita saja yang sedang melakukan filter. Guru yang lain tidak akan terkena imbas bentuk filter yang kita buat. Nah, ini adalah tampilannya. Tadi untuk panduan tugas, diminta screenshot hanya ini saja. Kita screenshot terlebih dahulu. Jadi silahkan dicoba. Kalau hafal rumus, itu lebih bagus. Untuk nilai terkecil, rata-rata, jumlahnya. Kalau tidak hafal dan ingin cepat, kita bisa pakai menu pelajari yang ada di pojok kanan bawah. Kecilin sedikit. Ya. Ini adalah menunya. Berikutnya adalah bagaimana cara menambahkan diagram. Kalau menambahkan diagram, kita bisa blok semuanya, atau diagramnya berdasarkan apa. Misalkan berdasarkan jumlah atau jumlah sampai rata-rata. Kalau jumlah ini kejauhan, nilainya bisa 200-an. Saya ingin pindahkan saja. Kalau pindahkan tinggal ditahan, lalu digeser. Maka rata-ratanya akan pindah ke kiri. Misalkan jumlahnya saya mau pindahkan ke paling kanan, ya tinggal digeser aja. Atau mau disingkirkan, boleh. Nah, saya mau buat diagram itu adalah nilai 1, nilai 2, nilai 3, sama rata-ratanya saja. Kalau sampai jumlah 238 nanti akan ada yang jomplang nilainya. Nah, ini kita tinggal blok saja apa yang ingin kita buat. Ini kita blok, kita sisipkan. Habis itu sisipkan diagram. Nah, ini adalah bentuk diagramnya. Ada cara lain? Ada. Kalau kita sudah blok, kita bisa pakai yang dipelajari ini. Nah, di sini juga disediakan diagram. Mau diagram pie, diagram lingkaran, diagram batang, atau diagram grafik. Tidak hanya itu, kalau pakai menu pelajari, di sini ada analisisnya. Contoh, Zainuddin memiliki nilai terendah untuk nilai 1, 45, dan nilai 3, 70. Dan nilai yang lebih rendah dari sebagian besar nilai untuk nilai 2, 80. Jadi di sini ada analisis dari diagram yang ingin kita buat. Kalau kita mau pakai diagram yang dari pelajarin, tinggal klik kiri, tahan, lalu kita tempelkan di dalam sheet-nya. Nah, ini adalah bentuk diagramnya. Pak, saya ingin merubah diagramnya yang dari bentuknya horizontal ke bentuk vertikal. Kalau mau berubahnya berarti tinggal klik titik 3, lalu ada edit diagram. Kita mau pakai diagram apa? Di sini ada tampilannya. Ada kolom, ada grafik, ada garis, ada batang, ada lingkaran, sebar, peta, dan lainnya. Saya mau pakai sekarang diagramnya pakai diagram, contoh saja pakai diagram lingkaran. Bentuknya seperti ini. Pakai persen. Lebih baik pakai diagram batang saja, pakai yang ini. Nah, ini hanya nilai 1, nilai 2, nilai 3.
nilai rata-ratanya nggak masuk. Kalau mau masukin tinggal kita tambahkan lagi. Di sini kan A1 sampai D4 dibilang. Nah, di sini rata-rata E. Berarti kita tambahkan di sini sampai E4. Tekan enter. Nanti harusnya bertambah di sini. Ini tidak bertambah. Bentar. Kita pilih rentangnya. Oke. Tidak mau berubah. Oke, nanti kita ini. Oh, di sini tambahkan rangkaian. Oh, ini dia rata-rata. Sorry, salah dikit. Jadi kalau mau nambahkan apa yang dipilih di bagian rangkaian. Jadi nambah rata-ratanya. Saya nggak mau ada nilai 3. Ya berarti ini tinggal dibuang atau dihapus. Jadi di sini cuma ada nilai 1, nilai 2, dan rata-ratanya saja. Jadi untuk mengaturnya ada di bagian titik 3, terus edit diagram. Saya ingin membuat, misalkan Bapak Ibu Guru sedang membuat PTK, terus ingin melihat kemajuan siswanya. Ini kita bisa download dalam bentuk PNG, PDS, atau SVG. Atau kita bisa salin diagramnya kalau kita mau membuat PTK-nya dengan Google Dokumen. Atau kita bisa pindahkan dia ke sheet sendiri. Jadi akan pindah ke sheet sendiri. Ini datanya di sini. Dan kita sudah pindahkan dia di chart 1. Jadi ini khusus untuk melihat sheet-nya sendiri. Ini untuk membuat diagram. Selain itu kita juga bisa menambahkan smart tag atau smart chip di Google Sheet. Tinggal tambahkan add saja. Misalkan ini kita mau ngundang satu guru lagi. Misalkan nama saya. Jadi kita sudah tag gurunya. Tolong dicek. Misalkan di sini ada pembagiannya 7A, 7B, 7C. Kalau 7A yang edit, misalkan di sini editor 7A. Nah, di sini bisa kita masukkan nama gurunya. Editor 7A. Terus nanti untuk 7B yang edit siapa? Editor 7B. Jadi satu Google Site kita bisa kolaborasi dengan guru. Jadi kita tidak hanya kerjain ini datanya Bapak tolong dieditkan. Nah, jangan. Sekarang zamannya kolaborasi. Jadi jangan dieditkan. Mari kita mengedit bersama-sama. Nanti kalau nggak bisa, kita saling bekerja sama. Gini Pak caranya untuk mencari rata-rata. Gini loh Pak caranya cara cari jumlah atau nilai minimal dari siswanya dan seterusnya. Wah, ini dikit. Ini drag dikit. Terus biasanya kita juga mau melihat dari, misalkan anggap nilai ini adalah ujian. Dari nilai ujian ini, jumlah per nilai ujian berapa. Terus rata-rata per nilai ujian juga berapa. Kalau tadi kan kalau yang ke samping adalah rata-rata dan jumlah per siswanya. Ini jumlah dan rata-rata dari per ujiannya. Caranya kita sama. Kita blok dulu, lalu pakai menu pelajari. Ini karena kita pakai jumlah. Nah, ini sumnya. Drag aja. Sama rata-rata yang dipakai. Rata-rata. Terus kalau ini ke samping, ini tinggal kita tahan kiri, terus kita geser ke samping. Ini juga sama. Kita geser ke samping. Ini kebanyakan angka 3, kita kurangin dikit. Nah, sini gini aja. Atau mau dibulatkan sekaligus, langsung. Nah, tetap nilainya segini. Ini adalah grafiknya
karena grafiknya kita tidak rubah. Nah, berikutnya tadi apa ya, tugas yang kedua adalah screenshot membuat diagram dari data nilai siswa. Diagram yang digunakan bebas, batang, pie, lingkaran, atau grafik. Berarti yang kita screenshot ini saja. Ya, karena kita mintanya hanya rata-rata jumlah, rata-rata sebenarnya. Nanti Bapak Ibu Guru untuk menambahkan jumlah minimal dan maksimal tidak wajib. Yang penting ada nama, nilai 1, nilai 2, nilai 3, rata-rata. Dan grafiknya, kalau di slide yang berikutnya tadi ya. Kita screenshot sekarang. Kita blok. Lalu kita tempelkan di slide ketiga. Oke, sudah. Terus apa lagi yang berbeda? Ini belum mungkin ya. Untuk Google Doc, Google Slide, dan Google Sheet, misalkan kita sedang berkolaborasi, nggak sengaja, ini sudah kita kan, nggak sengaja nih, ada guru yang, atau kita sendirilah, lupa mungkin kita lagi ngomong, terus kursornya gerak-gerak sendiri, ini kehapus. Lah, kehapus, sama grafiknya juga kehapus. Nah, terus ini kalau kehapus, terus kita ngetik satu-satu lagi ya, kelamaan atau menjadi susah. Ada namanya versi, history versi. Di file terus ada history versi. Lihat history versi. Pasti kita pernah ngalamin tuh Bapak Ibu Guru. Kita buat PTK, terus nggak sengaja nih, kita buat latar belakang. Latar belakang yang sudah kita buat jadi nih, ternyata kita kehapus tuh berapa alinea. Duh, kehapus nih, masa saya harus ngetik ulang, padahal idenya kan yang kemarin, terus saya mau ngetik ulang, idenya sudah lupa. Kita kalau di Google Slide, Google Doc, dan Google Sheet ini ada namanya history versi. Nah, di sini ada hari ini, kemarin juga pernah. Hari ini kita pernah ngeditnya apa aja di sini? Nah, di sini kan ada. Ini tadi adalah data terakhir kita yang sudah kehapus grafik dan nilainya. Sekarang kita mau kembalikan lagi data yang hilang itu. Ini kita cek aja dari mana datanya hilang. Klik yang ini. Ya, mohon maaf mungkin ini sinyalnya sedikit. Nah, kan berarti tadi hilangnya itu adalah 1424. Itu mungkin kehapus. Atau mau cari yang lain. Nah, di sini ada versinya. Kita pilih yang ini. Ini tadi yang saat tidak ada grafiknya. Atau editing yang kemana, yang keberapa mungkin. Nah, jadi Bapak Ibu Guru misalkan hilang, tinggal dicari di history versi. Ada dua, kalau kita mau pakai yang lama, ini nggak ada jumlah per nilainya. Misalkan saya mau pakai yang nggak ada bawahnya, ini bisa ada dua cara. Kita pulihkan versi. Kalau kita pulihkan versi, maka versi ini akan kepakai dan versi yang tadi sebelumnya itu akan kehapus. Atau kedua, kita simpan versi ini. Kita kasih nama, ini versi tanpa rata-rata per nilai. Jadi di sini ada versinya. Nah, di sini kita bisa buat salinan. Jadi ada dua versi. Versi yang tadi pakai rata-rata nilai dan ada versi yang tanpa rata-rata nilai. Atau kita mau ganti namanya atau kita pulihkan. Kalau kita pulihkan versi, maka versi yang di atasnya ini akan hilang. Yang kita pakai adalah versi yang ada namanya. Nah, ini adalah history versi. Ini adalah salah satu fitur yang menurut saya membantu kalau saya sudah kenal zaman kuliah mungkin ya, karena sering edit-edit, bagusan editan yang lama ternyata, tapi idenya sudah lupa, atau sedang ngedit data siswa, nggak sengaja mungkin kehapus. Nah, ini kita bisa lihat history versi.
History versinya tidak hanya hari ini. Misalkan perasaan 3 hari yang lalu ini datanya lebih banyak, kok kehilang atau kok hilang. Atau kita sedang kolaborasi dengan guru yang lain. Terus guru yang lain ini nggak suka, nggak harusnya nih nggak ada min maxnya nih harusnya kita hapus. Sedangkan kita mau tetap ada nilai minimal dan maksimalnya ya kita cari history versinya, kita buat versi dengan minimal dan maksimal. Terus kita pilih buat salinan. Kalau kita mau pakai tinggal pulihkan versi. Tadi versi yang masih utuh pakai yang ini aja. Saya mau pakai yang ini, pulihkan versi. Nah, tadi hilang. Dan sekarang nilai yang hilang tadi kembali. Jadi ini adalah mungkin fitur yang bermanfaat nih kalau kita suka atau kadang-kadang mouse-nya ngehapus sendiri. Ada kadang error ya laptop kita. Ini saya nggak pakai. Ini kalau nggak pakai kita hapus dulu. Hapus. Nah, untuk Google Sheet ini saya bagi sekolah-sekolah yang masih menggunakan rapor manual, kan kalau raport sekarang ada raport raport dan masih ada beberapa sekolah yang pakai raport manual. Nah, untuk saya di sekolah saya itu pakai rapotnya manual Bapak Ibu guru. Raport manual itu berarti wali kelas itu mengisikan datanya satu-satu. Nah, untuk pengisian data itu biasanya nanti guru-guru itu nulisnya di kertas, terus difoto, dikirim ke WhatsApp. Itu sempat saya mengalami. Nah, itu saya karena ada kendala itu, kita harus berinovasi. Saya pengennya yang ngisi itu adalah guru. Jadi tanggung jawab guru, misalkan gurunya salah ketik, yang disalahkan jangan wali kelas dong. Kita kan kadang sebagai manusia suka hilaf. Ngetik angka yang misalkan Amrul ini dapat nilai di rapotnya 90, ketukar sama Zainuddin. Amrulnya 80, Zainuddinnya dapat 90. Nah, jangan sampai gitu. Jadi saya pengennya ini tanggung jawabnya sebagai guru mata pelajaran. Akhirnya saya memberikan Google Sheet ini yang saya kolaborasikan. Jadi saya share, silahkan Bapak Ibu Guru isi nilai siswanya sendiri. Jadi kalau guru itu mengisi nilainya sendiri, jadi kita cuma ngecek aja, oh Pak Bapak yang ngajar prakarya sudah ngisi nilainya, ada. Coba, mudahan di laptop ini ada contohnya. Kayaknya di saya ada contohnya. Jadi saya membuat yang namanya, kalau Bapak Ibu Guru saya butuh nilai apa, minta ke guru lain. Kita bisa pakai Google Sheet, kita kasih linknya. Tolong diisikan atas nama ini. Rapot. Oh, rapot nggak ada di sini, berarti di email yang lain. Saya coba buka dulu. Sekalian saya memberi contoh, siapa tahu inovasi yang saya buat bisa diikutin. Jadi kalau mau meminta nilai, jangan kirimin ke WhatsApp, Pak. Isikan saja langsung ke sini. Nanti saya tinggal kopas nilainya ke raport manualnya. Tambahkan akun. Tetap satu ganggang. Apa ya emailnya ini? Sebentar, saya lupa ini. Ini ada. Buka Drive. Jadi ini saya hanya memberi apa ya, mungkin sedikit inovasi saya di Google karena kendala dulu harus, jadi
waktu dari selesai ujian sampai rapotan tuh kurang lebih seminggu. Nah, guru-guru kan udah ngetik tuh. Itu malah dikasih, dikirim, di foto, dikirim ke WhatsApp. Saya pengennya guru-guru tuh ngisi sendiri. Terus kelebihannya Google Sheet ini ringan, jadi dikerjakan lewat HP. Jadi Bapak Ibu guru itu tinggal inputnya lewat HP. Nanti kita tinggal cek aja sudah masuk atau belum. Saya kasih namanya on raport. Pakai raport lama aja. Nah, di sini nilai raport IPA, IPS, matematika ada. Nah, yang ini yang saya share ke guru-guru di sekolah. Pada awalnya berat, kenapa? Karena namanya orang yang pertama kali belajar teknologi, ini cara ngisinya gimana Pak? Pak, ini kok nggak bisa diisi? Kalau kita mengedit sesuatu di Google Sheet menggunakan laptop, itu nggak perlu install. Tapi kalau di HP biasanya kita perlu install lagi Google Sheet-nya atau Google Dokumen atau Google Slide itu kita perlu install lagi kalau di HP. Nah, ini adalah yang sudah diisi guru-guru. Jadi yang ngisi ini sudah langsung guru. Ringkasannya, terus nilainya. Nah, kita sebagai wali kelas nggak perlu ngedit, nggak perlu ngisikan lagi. Ini tinggal kita kopas saja. Antara sheet dengan Excel, kalau kita kopas nilai tidak akan ada hambatan. Sama seperti ngopas nilai biasa pada biasanya. Nah, enaknya apa? Kalau saya membuat ini bisa menggunakan Excel, tapi kita harus menyimpannya itu di drive yang pada desktop. Sebenarnya di sini sudah ada. Tapi kalau saya buka lewat sini, ini yang kebuka dengan aplikasi Microsoft Excel. Di sini pasti tampilannya Microsoft Excel. Nah, yang ini. Nah, saya ingin guru-guru itu mengisinya menggunakan Google Sheet. Jadi otomatis seperti ini. Kita juga bisa lihat history versinya. Yang ngisi adalah pengguna anonim karena kebanyakan menggunakan Google Basic bukan akun belajar ID. Semua pengguna anonim dan seterusnya. Jadi ini adalah salah satu inovasi yang mungkin Bapak Ibu guru bisa terapkan. Pada awalnya mungkin agak sedikit repot karena hal baru diajarkan ke sekolah, tapi kalau lama-lama terbiasa mereka lebih senang mengisi. Kenapa? Kadang guru, Pak, ini saya nggak ada kuota atau nggak ada apa, bisa dikerjakan secara offline. Nanti kalau ada internet, otomatis nanti masuk. Tidak perlu save, jadi tinggal biarkan 5 detik, otomatis tersimpan sendiri. Oke, ini adalah salah satu contoh penggunaan Google Sheet dengan kolaborasi, yaitu saya mengumpulkan nilai guru-guru jadi satu. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu Guru? Mungkin lewat chat atau mungkin ada yang ingin bertanya langsung? Kalau tidak ada, Google Sheet-nya silahkan Bapak Ibu Guru pelajarin apa yang bermanfaat di sini. Seperti kalau saya lebih senang di fitur ini saja nih. Fitur pelajari dan history versi. Saya nggak perlu susah-susah ngetik sama dengan sum atau apalagi ya. Apa yang dibutuhin tinggal pilih angkanya lalu drag aja. Sumnya sekian, bener nggak? Ini 238, oh ya bener. Terus rata-ratanya tinggal drag. Tinggal geser lah, tahan, klik kiri tahan, lalu geser, oh ini rata-rata dan seterusnya. Ataupun semuanya, kita ingin menjumlahkan nilai 1, nilai 2, nilai 3-nya Amrul dengan nilainya Zainuddin dan Rizal semua yang ini. Kalau menggunakan Excel atau rumus biasa juga bisa, tapi ini sudah langsung dikasih jumlahnya. Sum untuk ke-9 nilai adalah ini. Rata-rata 9 nilai ini kalau digabungkan ini. Nilai minimalnya 45, nilai tertingginya adalah 95. Kalau ada yang kosong,
berubah nilainya otomatis, termasuk kontanya tadi. Ini adalah fitur di Sheet. Kita juga bisa berbagi. Ini dengan guru. Oke, ini sudah di screenshot tadi ya. Berikutnya setelah Google Sheet, kita lanjut ke ada tambahan. Satu lagi saya lupa mungkin. Mungkin nanti kalau ada kesempatan. Misalkan kita ingin membuat grafik per siswa. Kalau membuat grafik per siswa lama. Ada satu aplikasi lagi, yaitu namanya Google Data Studio. Ini saya hanya memperkenalkan saja, kalau mempelajari mungkin ini. Cuman suatu saat mungkin kalau ada kesempatan saya akan membuat pelatihan khusus ini namanya. Khusus Google Data Studio. Data Studio. Khusus Google Data Studio ini tidak termasuk dengan Google Workspace yang biasa. Ini cuman diciptakan oleh Google, cuman di luar. Ini adalah aplikasi untuk statistik. Biasanya kalau kenal Bapak Ibu namanya data analis. Jadi kita menganalis data, grafiknya, membuat grafik, terus mengumpulkan data, mengfilter data dengan mudah, kita bisa menggunakan ini. Contoh saya menggunakan adalah daftar peserta pelatihan Google Workspace yang sekarang. Mungkin Bapak Ibu Guru sudah buka kemarin ya. Nah, kemarin yang mengisi form otomatis akan masuk ke sini. Kelebihannya apa? Misalkan saya mau cari yang namanya, bentar. Di sini kita lanjutkan. Di sini saya mau cari nama, mengurutkan nama. Di sini jumlah peserta yang daftar di Google Form sekitar 45 peserta. Saya mau cari namanya Pak siapa di sini ya. Kita search berdasarkan yang ini. Misalkan Pak Habibie. Kalau hanya mau cari namanya Pak Habibie, kita klik hanya. Maka ada. Terus di sini kelihatan Pak Habibie sebagai guru SMA. Di SMA Negeri 1 Ropang. Kalau kita mau reset di sini, atau kita mencari di sini sudah ada grafik. Saya mau lihat guru SMA. Guru SMA yang warna biru. Ini kita klik, ada sekitar 11 orang guru SMA. Kalau ini grafiknya kita klik, kita juga bisa lihat siapa saja. Ini adalah salah satu fitur. Jadi kalau ini diterapkan misalkan mencari data siswa, nilai ujian 1 atau nilai IPA dan lain-lain berdasarkan grafik. Kita bisa gunakan Google Data Studio, termasuk absensi dan seterusnya. Jadi kita mau buat grafik gampang. Ini grafik yang bisa digunakan selain lingkaran, ada grafik garis, grafik batang, dan lain-lain. Ini kalau datanya adalah banyak. Misalkan kita sedang mengolah data siswa kelas 7, 8, 9 yang jumlahnya misalkan 15 kelas. Yang satu kelasnya 30. Kalau kita menggunakan Excel atau Google Sheet, mungkin ini akan butuh butuh waktu yang lama, apalagi kalau kita cari grafiknya. Misalkan, tolong buatkan saya grafik khusus kelas 7A. Buat lagi, cek lagi kelas 7A, drag lagi, sisipkan grafik. Kalau kita pakai Google Data Studio, ini tinggal kita cari. Kita filter berdasarkan kelas 7A, ini orangnya, grafiknya langsung jadi. Ini adalah satu aplikasi tentang Google Data Studio.
Mudahan ada kesempatan saya akan membuat pelatihan menganalisis data menggunakan Google Data Studio. Tidak hanya itu, saya Google Data Studio untuk infografis pun kita bisa buat menggunakan ini. Ya, ini hanya sekedar informasi. Kita akan lanjutkan ke materi berikutnya tentang Gmail. Nah, ini kalau Gmail saya rasa Bapak Ibu guru ini sudah familiar dengan namanya email. Bagaimana tampilannya email, ini sudah ada di HP juga ada. Setiap saya memberikan tugas di classroom juga emailnya pasti masuk ke Gmailnya Bapak Ibu guru semua ini. Bisa close dulu. Yang pertama adalah screenshot Anda mengirim email ke VD dengan subjek pelatihan Google Workspace. Kalau mengirim email kayaknya ini gampang nih. Email, kita buka Gmail terlebih dahulu. Tampilan Gmail di desktop, di komputer atau di laptop kurang lebih tampilannya seperti ini. Di sini ada kotak masuk, berbintang, tertunda, terkirim, draft, dan seterusnya. Terus di sini ada chat, ruang, dan rapat. Nah, di email, tampilan awal email seperti ini. Kita, kalau saya biasanya tampilan email saya itu saya bagi-bagi di sini. Ada email utama, ada update, ada sosial, dan lain-lain. Itu untuk membedakan email yang masuk. Misalkan email yang kita gunakan ini tertaut dengan Facebook, tertaut dengan Instagram, terus kita follow pelatihan. Itu kalau masuk, itu harus dibagi menjadi beberapa bagian. Kita pergi ke setting. Di setting kita bisa atur bentuk Gmail kita seperti apa. Terus ini kita cari dulu. Di sini ada akun kita. Terus sini ada kotak masuk. Saya mau hidupkan sosial, promosi, update, dan forum. Agar di email itu nggak numpuk hanya di email utama saja. Tetapi dibagi berdasarkan golongannya. Kalau utama ini contoh. Lihat di sini. Utama percakapan dan pesan pribadi. Misalkan saya email Pak Abdul Roshid, maka masuknya ke utama. Terus contohnya seperti pelatihan belajar.id NTB, Gmail Team, dan seterusnya. Sosial ini jejaring sosial seperti Facebook, terus ada Twitter, Instagram, atau belajar ID. Promosi ini biasanya iklan-iklan seperti Gojek, terus Grab, atau kalau tertaut dengan perbankan masuknya ke promosi. Lalu ada update laporan, tagihan keuangan, tanda terima masuk ke update, dan forum. Kalau kita punya forum, diskusi dan lain-lain nanti masuknya ke forum. Nah, ini yang saya aktifkan. Nah, jadi kebagi. Kalau tadi di utama ini banyak sekali isinya. Ya kan? Sekarang sudah terbagi-bagi berdasarkan bagiannya. Sini update, forum, update. Nah, di sini ada nama saya di update ini. Kenapa ini? Walaupun atas nama saya, tapi ini terkirim karena saya membuat tugas di Google Classroom. Masuknya ke sini. Oke, sekarang kita tugas yang pertama mengirim email. Mengirim email, kita pilih tulis. Akan muncul pesan baru. Ini kepada Vidi Samudra 80. Tadi subjeknya pelatihan Google Workspace. Terus di sini
pesannya, tolong diperiksa tugas yang ada di Classroom, atau bebas, yang penting ada isinya. Yang intinya adalah dikirim ke saya dengan subjek pelatihan Google Workspace. Pesannya terserah Bapak Ibu guru. Selain itu email bisa apa aja. Di sini ada sisipkan tanda tangan agar resmi. Lalu aktifkan nonaktifkan mode rahasia. Kita bisa sisipkan foto, dokumen, slide, sheet yang ada di Drive. Ada emoticon atau emoji, atau link yang kita bisa sisipkan. Terus ada lampirkan file kalau ada di komputer filenya. Lalu ini adalah opsi format, seperti bold, italic, dan underline. Kalau sudah, ini tinggal dikirim. Atau kita bisa jadwalkan pengirimannya nanti malam. Itu tinggal menggunakan jadwalkan pengiriman. Saya mau kirimnya sekarang. Kirim. Pesan terkirim. Kalau sudah kita kirim, maka akan masuk ke dalam menu terkirim. Berarti ini sudah terkirim. Kalau belum terkirim, nanti masuknya ditunda. Atau penjadwalan masuknya ditunda. Kalau kita sudah buat pesannya tapi belum mengirim, itu masuknya nanti di draft. Tadi belum di screenshot ya. Ini kepada VD. Jadi yang di screenshot cuman tampilan pesan barunya saja. Tolong diperiksa. Ini kita tinggal screenshot. Ambil aja yang bagian sedikitnya. Lalu kita tempelkan dia di sini. Oke, untuk tugas yang slide 4 sudah. Berikutnya adalah bagaimana cara membuat filter email. Anda ingin mengelompokkan email dari VD dengan memasukkannya ke dalam satu label atau folder. Screenshot email dari VD dan berikan label PGWS. Klik centang diterapkan juga filter pada email sebelumnya. Ini kalau di akun Belajar ID mungkin sedikit, tapi kalau Bapak Ibu guru punya akun basic yang ditautkan ke Gojek, ke Grab, ke Bank NTB, ke Bank BRI, BNI, semua satu akun ditautkan ke semua kegiatan. Itu pasti ada promosi iklan, terus ada pesan masuk misalkan pembayaran atau tagihan, terus update atau forum, pasti itu bertumpuk. Terus kalau kita mau cari, perasaan kemarin saya sudah kirim email deh ke Pak ini. Nah, tapi ketutup tuh sama email-email yang baru masuk. Nah, ada namanya fitur filter di Gmail. Saya gunakan itu untuk mengelompokkan, misalkan ini ada dari Gojek, berarti ini khusus masuk ke dalam folder Gojek aja. Jadi kalau mau cari email tentang Gojek, saya buka folder Gojek. Jadi menu utama ini hanya email-email yang dikirimkan secara personal. Contoh tadi di bagian update. Nah, yang ini. Untuk yang VD Mega Samudra yang saya kirimkan. Ini banyak kan? Nah, untuk mengelompokkannya kita filter. Filternya ada di sini. Tampilkan opsi penelusuran. Nah, ini kita filter ada beberapa. Filter dari siapa? Misalkan dari VD. Jadi, apapun email dari VD nanti akan terfilter. Tapi kalau ini yang mengirimkan bukan saya langsung. Ini adalah Google Classroom. Berarti saya nggak akan pakai dari. Kepada siapa? Misalkan email ini difilter kepada siapa. Terus subjeknya mengandung apa? Atau mengandung kata-kata apa? Misalkan promosi. Jadi semua yang ada kata promosinya difilter. Kalau ini saya akan filter mengandung kata-kata.
Saya akan memfilter yang mengandung kata-kata VD. Ukuran cakupan tanggalnya ini sudah beberapa hari saya pakai yang paling lama aja, 1 minggu lah. Jadi cakupan tanggalnya 1 minggu ke belakang. Terus ini buat filter. Nah, di sini di dalam filter ada pilihan. Kalau ada email yang menggunakan kata-kata VD, apakah perlu masuk kotak masuk atau enggak? Kalau enggak perlu kotak masuk, bisa diklik ini. Langkahi. Jadi di kotak masuk kita enggak akan ada yang namanya email dari VD. Ini cocok untuk promosi-promosi, ini kita klik ini, langkahi kotak masuk. Tapi ini kita biarkan ada di kotak masuk. Terus tandai sebagai sudah dibaca. Kalau ini diklik, berarti email yang masuk itu sudah dibaca langsung. Bintangi untuk pesan penting. Nah, yang ini tadi diminta adalah gunakan label atau folder. Jadi boleh label atau folder bisa. Kita gunakan label baru karena belum ada. Tadi labelnya dikasih nama PGWS. Kita buat. Nanti apapun yang mengandung kata VD akan masuk ke dalam folder yang berjudul PGWS. Lalu hapus, jangan kirimkan ke spam dan lain-lain. Terus yang paling ini kategorinya. Kategorinya masuk apa? Apakah ini yang ada kata VD-nya langsung masuk ke menu utama, sosial, update, forum, atau promosi? Ini biarkan aja di update. Apapun yang mengandung kata VD masuknya di menu update. Ini kita terapkan juga filter ke 15 percakapan yang cocok. Sebelum itu kan berarti ada email yang masuk. Berarti ada 15 percakapan yang mengandung kata-kata VD. Ini kita centang agar 15-nya ke 15 email yang tadi langsung otomatis 15-nya ini masuk ke dalam folder PGWS. Jadi yang dicentang adalah label, kategorikan sebagai apa, bisa dipilih apakah ini jadi utama, sosial, update, forum, dan seterusnya. Dan centang juga terapkan filter ke percakapan yang cocok. Buat filter. Kalau sudah dibuat filternya, nah filter Anda sudah dibuat. Otomatis apapun yang ada kata-kata VD, itu akan ada tulisan labelnya. Oh, ini PGWS. Berarti ini adalah email dari pelatihan Google Workspace kemarin. Cuman warnanya abu-abu. Masih belum bisa dikasih warna nanti. Nah, di sini ada foldernya PGWS. Apapun yang ada kata VD-nya akan masuk ke dalam folder PGWS. Jadi otomatis, oh saya mau cari pelatihan Google Workspace kemarin. Tinggal cari di folder PGWS. Oh ini dia. Oh ini materi yang kemarin, ini materi pertama dan seterusnya. Agar membedakan dan dengan email yang lain, ini kita bisa berikan warna. Ini pelatihan kemarin, kita kasih warna hijau. Otomatis apapun nanti yang masuk mengandung kata-kata VD ada PGWS yang berwarna hijau. Ini adalah menu dari filter. Jadi pojok kanan atas, lalu mengandung kata-kata apa atau dari siapa, bebas, lalu tinggal buat filter. Ingat labelnya dipilih PGWS, kategorinya silakan dipilih berdasarkan apa. Tadi pakai update, terapkan ini ke 15. Ini yang kita screenshot. Taruh ke paling belakang. Oke, jadi untuk slide 5 sudah selesai. Jadi untuk email tugasnya adalah
membuat email, sama memfilter pesan yang masuk. Jadi, Bapak Ibu Guru sudah bisa sekarang email-email yang masuk itu dirapikan. Email dari ini, kita buatkan foldernya sendiri. Email yang dari bank NTB, ada informasi misalkan gaji sudah masuk, itu kita filter. Atau dari bank BRI, tagihan apa gitu. Atau dari Gojek, promosi, kita bisa buatkan foldernya. Jadi, langsung bisa kita cari jika itu ada kebutuhan penting di dalamnya. Oh, langsung di folder Gojek. Oh, ini dia yang kita butuhkan. Oke, itu untuk email. Ada yang ditanyakan untuk Gmail? Sepertinya aman. Berikutnya adalah bagaimana mengganti background. Materi berikutnya adalah Google Site. Apakah Bapak Ibu Guru ini sudah pernah menggunakan Google Site atau pernah nggak buat blog atau WordPress atau buat suatu website gitu? Kita sering membuka website. Apakah pernah membuka website? Nah, sekarang kita juga bisa membuat website dengan mudah. Kalau membuat website, biasanya kita harus kenal yang namanya coding, yaitu bahasa pemrograman. Kalau di Google Site, ini kita tidak perlu mempelajarinya, kita menggunakannya dengan mudah. Jadi ini kita bisa buat sites pendidikan atau situs pendidikan. Kita buka dulu Google Site-nya. Seperti biasa, untuk cari menunya di titik 9, lalu cari site. Selamat datang di Google Site. Jadi ini belum pernah dibuka. Lalu untuk Google Site, kita membuat site baru. Jadi kita pilih saja site kosong. Ini adalah tampilan site. Jadi kita bisa membuat website dengan Google Site. Tadi dilihat dulu tugasnya, ini adalah nama situs ganti dengan nama sekolah Anda dan ganti background dengan gambar sekolah Anda. Contoh yang di screenshot adalah oke, lihat contoh yang di screenshot adalah nama SMP dan sekolah. Berarti ini tinggal kita ganti menjadi nama SMP kita. SMP N Satap 1 Gangga. Otomatis SMP N Satap 1 Gangga. Ini adalah website. Selamat datang di website ini kecilin SMPN Satap 1 Gangga. Kita bisa kecilin dikit. Jadi tampilannya bisa dikreasikan berdasarkan sekreasinya Bapak Ibu Guru. Ini SMP-nya kita besarin aja. Oke. Nah, jadi sudah nama SMP-nya sudah. Terus kita ganti header-nya dengan gambar sekolah. Cara ubah gambar, di sini bisa upload atau pilih gambar. Kalau upload ini akan mencari gambarnya di komputer kita. Kalau pilih gambar itu ada di dalam drive kita. Pilih upload. Semoga di sini ada gambar sekolah saya.
Nah, ini ada foto bangunannya. Jadi sekolah saya, Bapak Ibu Guru masih belum dapat bangunan ya. Namanya juga Satap, terus Lombok Utara juga masih dampak gempa dan COVID, jadi belum ada dapat bantuan bangunan. Jadi cuman seperti ini aja, ini warnanya kita bisa ganti jadi merah, biar ngejreng dikit. Nah, kalau sudah, coba tadi apa lagi? Dan ganti background dengan gambar sekolah Anda. Berarti ini aja yang di screenshot. Kita tempelkan di sini. Oke, sudah. Terus di Google Sheet ini bisa bisa apa aja? Kita bisa masukkan tugas-tugas kita. Misalkan Bapak Ibu Guru pingin buat e-modul, ya, elektronik modul. Jadi di dalam website ini ada PPT, ada materi ajar, terus ada RPP-nya, dan lain-lain. Kita bisa masukkan sini. Jadi besok kalau kita ditanya materi tentang hewan, oh ini tinggal buka website, lalu di sini sudah ada PPT-nya, sudah ada RPP, sudah ada modul ajar, itu bisa di dalam website. Jadi kalau untuk menambahkan sesuatu di sini ada, tinggal disisipkan. Sisipkan apa? Kotak teks untuk menambahkan teks. Selamat, ini adalah website dari SMPN Satap 1 Gangga. Terus di sini ingin menambahkan pelajaran. Misal kita masukkan aja PPT yang sudah pernah kita buat atau dokumen yang pernah kita buat. Ilmuwan hebat kita masukkan. Tampilannya langsung berupa PPT yang bisa langsung diklik. Terus di sini kita masukkan persiapan mengajar. Ini terlalu besar, kita kecilin. Kita bisa samain dengan PPT-nya. Terus berikutnya yang paling bawah di sini ada nilai siswa. Jadi, Pak, saya ingin melihat nilai-nilai saya. Nah, jangan langsung kasih spreadsheet-nya, jangan kasih Google Sheet-nya langsung. Kita bisa menggunakan Google Sheet untuk menampilkan nilai siswa. Kayak di website-website gitu. Jadi ada tampilan nilai-nilai gitu. Ini tampilan nilai kalian. Silahkan cek website berikut. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi kalau siswa sudah lihat, oh nilai saya jelek nih, Pak saya ingin ikut remedial. Oh, kalau mau ikut remedial langsung kerjakan aja yang ada di website. Kita bisa tambahkan Google Form di dalamnya. Kita buat quiz Google Form. Nah, jadi di sini. Jadi siswa bisa langsung lihat materinya di sini, terus PPT-nya di sini, nilai ujian mereka bisa langsung lihat. Kalau mereka ingin remedial bisa taruh di bawahnya atau di lembar berikutnya. Nah, ini kan halaman pengeditan. Saya ingin lihat hasil websitenya. Kalau mau lihat hasil websitenya, kita tinggal pilih yang ada gambar komputernya. Ini tampilannya kalau di laptop atau komputer. Tampilannya seperti ini. Kalau dilihat menggunakan komputer atau laptop. Ini PPT yang tadi, kita bisa langsung lihat PPT-nya di sini. Nah, terus ini dokumennya, misalkan ada materi ajarnya, mereka bisa baca langsung di website. Terus mereka juga bisa lihat nilai mereka di website.
rata-ratanya berapa, nilainya berapa. Dan kalau mau remedial, mereka bisa langsung menjawab form di website. Jadi kita nggak kasih linknya, langsung aja jawab di websitenya. Nama, bebas, ID, kelas berikutnya. Jadi langsung mereka jawab. Remedial atau Bapak Ibu guru mau ujian, silahkan lihat di website. Pak, ini terlalu kecil, saya ingin besar. Ingin besar kuis Google Form-nya. Di sini di pojok kanan, buka Google Form, jadi dilebarkan di tab. Nah, terus tidak hanya tampilan di laptop, juga ada tampilan di tab tablet. Kalau tampilan di tablet kurang lebih bentuknya kayak gini. Terus siswanya ingin buka di HP, tampilan di HP itu seperti ini. Jadi bisa dibuka menggunakan semua perangkat. Nah, ini adalah website. Jadi website itu harus bisa dibuka di semua perangkat. Jadi sebelum dipublish websitenya, jadi kita bisa cek dulu tampilan websitenya. Oh, sudah bagus. Baru kita bisa kirimkan. Untuk mengirimkan websitenya, kita harus publikasikan websitenya terlebih dahulu. Jadi ada di pojok kanan atas, publikasikan. Apa alamat website yang diinginkan? Website VD. Jadi alamat websitenya seperti ini. https://google.com admin SMP Belajar ID website VD. Pak, kenapa nggak seperti yang ada di Google gitu, misalkan gojek.com atau grab.co.id. Kalau itu kita harus yang namanya membeli domain. Ini ibarat kata website ini adalah rumah. Nah, untuk membeli alamatnya itu kita beli ke orang lain lagi. Kita cuman website ini cuman isi barangnya aja. Kalau kita mau beli rumahnya itu harus ke orang. Jadi kita beli domainnya namanya atau rumahnya. Kalau website yang kita buat ini cuman isinya aja. Nah, baru di situ nanti bisa lebih ringkas. Jadi website vd.com atau website vd.sch.id. Tapi nggak mungkin, itu biasanya sekolah. Kalau sudah kita publikasikan. Ini kelola. Siapa yang dapat melihat situs saya? Saya ingin tidak hanya sekolah, misalkan semua orang bisa lihat situs saya. Siapa saja, ini biarkan. Udah selesai. Publikasikan. Sudah, ini bisa dipublikasikan. Terus ini kita bisa kasih websitenya ke siswa. Untuk memberikan websitenya ke siswa itu ada tombol link, salin link. Tinggal diklik, lalu salin linknya. Seperti biasa linknya panjang. Kalau mau kita kasih biar pendek, kita pakai pemendek URL. Biar lebih bagus kalau saat kita kirimkan linknya ke siswa atau ke guru-guru lainnya. Itu yang kita berikan. Ini untuk website. Berikutnya apa tadi tugasnya? Bagaimana menambah halaman di Google Site? Screenshot, masukkan satu halaman baru bernama dokumen sekolah. Berisi satu dokumen, satu slide, dan satu form. Oke, itu tadi sudah. Berarti ke halaman baru. Kalau mau nambahkan halaman, ini sisipkan, menambahkan sesuatu, bisa carousel gambar, tombol, pemisah, YouTube, bisa kita masukkan video, kalender, terus map, dokumen, slide, dan seterusnya. Kalau mau menambahkan halaman, pilih menu halaman, ada tanda plus, kita klik. Halaman baru tadi apa namanya? Dokumen sekolah. Selesai. Ini dokumen sekolah. Nah, kita suruh masukkan satu slide. Kita tambahkan. Kita masukkan satu slide. Slide yang sudah pernah dibuat aja yang kita masukkan.
Terus satu slide, satu dokumen. Kalau ini terlalu lebar atau terlalu kecil bisa diatur bentuknya. Nah, dokumennya besar, misalkan dokumennya nggak usah besar-besar, kecil aja. Ya udah kita atur seberapa kecilnya. Yang penting untuk ngepas saja sama PPT-nya. Jadi di sini PPT ini materinya misalkan. Terus habis itu mereka sudah belajar materi, sudah belajar PPT, di bawahnya mereka langsung ujian. Berarti kita masukkan formnya. Saya mau formnya ini lebar, biar gampang isinya siswa. Kita lebarin. Nah, ini tampilan Google. Ya, jadi di sini sudah ada PPT, sudah ada materi, di bawahnya siswa bisa langsung ujian. Ini adalah mengintegrasikan atau mengkolaborasikan antar fitur-fitur dari Google. Dokumen bisa dimasukkan, slide bisa dimasukkan, form juga bisa dimasukkan. Dan tampilannya adalah website. Kita cek tampilannya seperti apa. Kalau di HP bentuknya seperti ini. Kalau di tablet seperti ini. Ataupun layar besar. Atau ini di laptop. Tampilan laptop seperti ini. Nah, kalau mau cari halaman muka atau beranda, bisa diklik. Ini berandanya. Ini dokumen sekolah. Nah, kalau sudah kita buat seperti ini, kita sudah masukkan, jangan lupa untuk dipublikasikan. Dipublikasikan itu agar siswa bisa melihat apa isi websitenya. Nah, di sini yang ini slide-nya bisa kita berikan. Atau misalkan Bapak Ibu guru, saya ingin mengembangkan website saya ingin mengembangkan website IPA. Jadi saya perlu bekerja sama dengan MGMP. MGMP IPA buat website khusus website IPA aja. Ya, kita tinggal tambahkan kolaborator. Siapa aja yang bisa mengembangkan website ini? Saya. Terus siapa lagi Vidi atau Bu siapa tambahin. Jadi orang-orang yang ada di dalam sini adalah orang-orang yang akan mengembangkan websitenya. Misalkan menambahkan konten Instagram bisa di dalam sini. Ataupun menambahkan peta misalkan. Peta. Agar orang-orang tahu di mana SMP Satap 1 Gangga atau di mana SMP Satap 5 Kayangan dan seterusnya. Kita cari di sini mudahan ada ya SMPN Satap 1 Gangga. Oh ada. Nah, ini alamat SMP saya. Tinggal pilih. Kan muncul di sini. Lebarin atau kecilin. Kita lihat bentuknya. Jadi kalau orang-orang, kalau kita buat website pribadi, ini sekolah saya, ini materi saya, sekolah saya ada di sini. Kita bisa lampirkan webnya. Jadi kita bisa zoom in, terus zoom out. Jadi letak sekolah saya di sini, Bapak Ibu Guru. Dekat pesisir, dekat gunung juga iya. Jadi kalau ke sekolah naik gunung, kalau pulang dari sekolah pergi ke pantai. Tambahin kalender, misalkan kalender pendidikan biar ada pengingat dan seterusnya. Oke, ada yang ingin ditanyakan tentang website? Ini belum di screenshot.
Nah, saya kalau di sekolah sendiri, di SMP saya itu tidak memiliki website. Jadi saya berinisiatif untuk membuat website di SMP saya. SMP saya mungkin SMP kecil, jadi bagaimana bisa mengembangkan SMP saya. Jadi biar nggak kalah SMP tempat saya mengajar dengan SMP yang ada di perkotaan. Kalau kita membuat website sendiri, kadang harus berbayar. Nah, sekarang Google Site memberikan layanan silahkan buat website tanpa membayar, gratis dan mudah dalam pengerjaannya. Tetapi website yang saya buat masih belum beli domainnya. Jadi hanya isinya saja, masih belum ada alamatnya. Saya ingin memberikan lihat hasil contoh kalau kita bisa membuat website. Contohnya seperti apa? Website. Oke, tunggu sebentar. Ini yang nilai sudah ini jadi close. Ya, ini tampilannya. Saya ingin membuat tampilannya bisa dilihat secara umum. Jadi ini adalah website yang sedang dikembangkan. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu guru websitenya selain website misalkan website pribadi, di dalamnya ada materi atau portofolio atau data dirinya Bapak Ibu guru silahkan. Jadi ini website yang saya buat menggunakan Google Site. Ini ada karusel gambar, kegiatan-kegiatan sekolah. Terus di sini kita bisa buat denah sekolah dan seterusnya, dan di sini datanya, profil, visi misi, struktur organisasi, akademik, kurikulum, kalender pendidikan. Ini masih banyak yang kosong, jadi belum banyak yang saya isi. Ini kalender pendidikan tahun pelajaran berikutnya. Bisa kita unduh juga, kita download kalendernya, kesiswaan, ekstrakurikuler, publikasi, alumni, dan PPDB terakhir. Dan ini brosurnya juga bisa di download, termasuk narah hubung. Jadi kalau ini kita klik, ini langsung menchat. Kita bisa membuka WhatsApp dan langsung chat ke orang yang kita ingin hubungkan. Oke, ini adalah contohnya saja untuk website. Mungkin Bapak Ibu guru tertarik untuk membuat suatu website pribadi yang isinya data diri, materi atau apa, jadi siswa bisa diberikan website ini. Silahkan, materinya sudah Pak Guru kasih di website, misalkan tidak memiliki buku di sekolahnya. Tugasnya juga ada sudah di website, dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu Guru juga tidak perlu mengirimkan link materi, link apa ke WhatsApp terus-menerus kepada siswa. Oke, sampai sini. Jadi untuk materi tadi sudah. Oke, jadi untuk materi hari ini adalah Sheet, Gmail, dan Google Site. Dipersilahkan, mungkin saya memberikan waktu untuk mungkin ada yang bertanya. Kalau sudah ini bisa ditutup. Jangan lupa untuk menyerahkan tugas yang sudah dibuat. Ini sudah dikerjakan, serahkan. Oke, jadi tugas untuk pelatihan hari ketiga selesai. Setelah ini lanjut ke pelatihan hari terakhir besok. Hari terakhir besok tidak akan terlalu banyak
tugasnya karena besok saya akan menjelaskan kisi-kisi untuk uji kompetensi yang sudah disiapkan oleh Revo. Jadi untuk soalnya itu bukan saya yang buat, tapi saya memberikan kisi-kisinya saja yang membuat Revo, dan otomatis nanti data-datanya masuk ke datanya Revo. Nah, Revo yang memberikan nilainya Bapak Ibu guru ke saya. Dari situ baru bisa diterbitkan sertifikatnya beserta tugas yang sudah dikumpulkan, itu juga jadi bahan rujukan untuk membuat sertifikat. Oke, ada yang ingin bertanya? Sebentar, saya menunjukkan. Wow, ada yang sudah menyerahkan tugas hari ketiga. Luar biasa, jadi sambil lihat Google Meet sambil mengerjakan. Jadi saya akan menunjukkan di sini. Jadi pelatihan ini Bapak Ibu guru secara nasional atau se-Indonesia pelatihan ini dilaksanakan. Cuman trainernya itu adalah trainer-trainer yang ada di provinsi atau kota kabupaten masing-masing. Jadi kalau Revo merangkul semuanya itu agak kesulitan. Jadi dia merangkul orang untuk memberikan pelatihan ke daerahnya masing-masing. Saya berharap Bapak Ibu guru bisa mengikuti pelatihan ini sampai selesai agar pengetahuan dasar untuk Google Workspace ini bisa dikuasain. Kalau Bapak Ibu guru mendapatkan nilai yang bagus, saya akan merekomendasikan Bapak Ibu guru bergabung dengan saya dan teman-teman yang lain sebagai trainer pelatih yang sertifikasi resmi Google. Jadi ini adalah sertifikat internasional yang dikeluarkan oleh Google asli, resmi, untuk Bapak Ibu guru. Jadi ini sertifikatnya bertaraf internasional, bukan nasional lagi. Jadi kalau Bapak Ibu guru sekarang ikut pelatihan, saya akan memberikan dapat sertifikat. Nanti saya akan rekomendasikan lagi agar Bapak Ibu guru menjadi trainer. Nanti akan mendapatkan 2 sertifikat. Sertifikat dari Kemdikbud sama sertifikat internasional dari Google. Bentar. Presentasi. Sebentar saya akan lihatkan data dari Revo tentang pelatihan yang Bapak Ibu guru sedang ikuti. Oke, internetnya. Oke, sambil saya mencari datanya, mungkin ada kendala atau suara saya mungkin tidak terdengar ya. Halo? Apakah suara saya ada nih? Ada, Kak. Oh, gitu. Terima kasih. Di mana? Sebentar saya lagi cari datanya. Serta di pelatihan 4 besok saya akan memberikan beberapa informasi selain tugas untuk pelatihan besok. Untuk materi pelatihan 1 dan materi pelatihan 2 ada kendala Bapak Ibu? Jika ada kendala mungkin bisa kita diskusikan mumpung masih ada waktunya.
Ya, Bu Asri, silakan. Terima kasih sebelumnya Pak. Yang kemarin untuk tampilan untuk menggunakan equation di Google Doc itu belum dijelaskan. Oh ya, untuk equation ya Bu ya. Oke. Nah, ini adalah datanya Bapak Ibu Guru. Ini jadi pelatihannya itu adalah pelatihan se-Indonesia. Ini kurang lebih guru-guru yang sudah mengikuti pelatihan bersama dengan Bapak Ibu Guru semuanya ada sekitar 3.000-an, 3.500 lebih dan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Untuk Nusa Tenggara Barat, kita bisa cari. Ini baru terlaksana sekitar 45 orang dan ini masih terus bertambah. Lombok Tengah, Lombok Timur, ini lebih banyak, ada Lombok Utara dan seterusnya. Oke, sekarang kita kembali. Tadi ada pertanyaan dari Bu Asri adalah tentang equation ya Bu ya. Oke, untuk equation saya baru ingat namanya itu adalah equatio. Jadi equatio adalah membuat equation di Google. Kalau di Google Doc itu sebenarnya sudah ada equationnya, terus di Google Sheet juga sudah ada equationnya. Yang bermasalah kalau kita buat Google Form, apalagi bagi guru matematika dan fisika. Itu kita bisa cari yang nama add-on-nya adalah Equatio. Kalau tidak ada Equatio, bisa gunakan add-on yang disarankan oleh Google yang ada di Belajar ID. Sebentar. Oke, kita cari add-on-nya. Equatio. Nah, di sini ada math equation, equation editor, latex editor, dan lain-lain. Kita mau cari math equation editor atau latex editor. Apa yang disarankan? Ada 3 yang disarankan. Math equation editor, text equation editor, atau latex. Jadi bisa dipilih. Di sini kalau mau install add-on, juga kita bisa lihat dari rating add-onnya sendiri. Kalau di sini rating yang paling bagus adalah 4,7 miliknya latex equation, tetapi di download 158.000. Nah, di sini ada text equation editor. Ini di-download oleh 10 juta pengguna. Silakan bisa dipakai dua-duanya. Nah, di sini kita bisa lihat yang menggunakan Belajar ID itu sudah terinstall otomatis untuk text equation editor. Jadi ini sudah ada langsung di add-on di Google Form. Mungkin kemarin saya tidak lihat untuk text equation-nya. Kalau menggunakan yang lain juga boleh. Misalkan di sini ada latex atau math equation editor. Coba kita cek aja. Di sini untuk
belum kelihatan ya share screen-nya nih. Sebentar. Agitated. Sudah kelihatan Ibu Guru yang saya share screen? Keluar lah ya? Terlihat. Jadi di sini sudah diinstalkan ada beberapa add-on, mungkin bisa dicek di sini. Saya buka add-on miliknya Hepatia yang sudah diinstal oleh admin. Jadi admin pusat sudah menginstalkan aplikasi ini. Jadi kita tinggal klik terus kita izinkan aja. Di sini ada pilihannya add-on. Di sini ada Hepatia, Problem, Quiligo, Time for Google Form, Auto Protector, Mastery, Extended Form, dan seterusnya. Ini kita terus. Oke, kita lihat. Sudah bisa nggak nih? Di sini yang diinstal nama add-onnya adalah Hypatia Create ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan Equatio. Kalau di Google Basic itu ada namanya Equatio karena dulu saya menggunakan aplikasi add-on itu. Tetapi kembali lagi bahwa ini akun Belajar ID itu kan adalah domain yang dikelola oleh pemerintah. Jadi ada atau tidaknya add-onnya itu tergantung yang memberikan izin. Nah, di sini sudah ada. Tinggal dipilih aja. Jadi di sini kita bisa buat formula atau rumusnya menggunakan Hypatia Create yang ada di add-on. Terus di sini ada bentuk-bentuknya. Sini ya, menggunakan aplikasi Hepatia. Jadi ini jenisnya bentuknya link. Kalau kita menggunakan Equatio itu bentuknya adalah gambar. Atau pilihan keduanya misalkan tidak ada add-on yang digunakan, itu kita menggunakan screenshot. Kalau dulu saya menggunakannya seperti itu Bapak Ibu Guru. Jadi kalau bentuknya equation, jadi menggunakan screenshot. Ini bentuknya image berarti gambar. Melalui URL, tempelkan URL, pastekan, sisipkan. Berapakah nilai di bawah? Ya, jadi tampilannya seperti ini. Gimana, Bu Asri? Jadi di sini add-on-nya bernama Hepatia. Oke. Jadi sudah ada. Terima kasih, Pak. Oke. Jadi sudah ada add-on-nya di dalam Google Form-nya. Kalau tidak ketemu Equatio, mungkin di Google Form-nya tinggal diaktifkan Hypatia ini. Bisa insert atau edit match, nanti akan masuk ke Google, lalu berikan izin saja. Kalau sudah diberikan izin, nanti diklik lagi Hypatia, langsung klik lagi insert, baru kita bisa masukkan rumus yang diinginkan. Jadi bentuknya link. Dari link itu nanti jadi gambar yang kita insert di URL gambar.
Oke, masih ada waktu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya lagi Pak, pertanyaan satu lagi. Ya, silakan Bu. Ini saya pernah dikirimkan file dalam bentuk Google Doc oleh teman saya. Ya. Itu ketika saya buka dengan Microsoft Word itu tidak bisa diedit atau bagaimana nggih? Atau emang begitu? Oke, Tidak bisa. Google Doc atau gimana Bu? Google Doc atau Microsoft Word? Yang dia bekerja dalam bentuk Google Doc. Hmm. Nah, mengirimkan ke saya itu dia kerjanya di Google Doc begitu. Mengirimkan file ke saya. Oke, kalau yang Google Doc biasanya bentuknya itu tidak dalam bentuk file Bu kalau Google Doc. Kalau dikirimkan biasanya dalam bentuk link. Nah, kalau Google Doc itu ada dua cara kirimnya, kirim linknya atau kirim salinannya. Kalau diinstal, misalkan di aplikasi biasa, atau Ibu bisa convert dia menjadi Google Doc. Google Doc apa Microsoft Word. Jadi buka dulu Google Doc-nya, lalu download ulang. Coba saya peragakan aja. Oke, misalkan di sini kalau dibagikan biasanya dalam bentuk link. Jadi tidak akan berbentuk file kalau Google Doc. Terus kalau kita mau mengambilnya, kita mau bukanya di Microsoft Word, itu tinggal pilih aja. Kalau dia dari luar, tinggal klik kanan, lalu ada tulisannya download. Nah, ini tinggal di-download. Nah, dia otomatis mengonversinya menjadi Word. Barulah kita bisa ini buka di Microsoft Word. Seperti itu. Jadi harus di-download dulu kalau Google Doc. Tapi Nggih, paham maksudnya Pak Pedi? Nggih, paham maksudnya. Cuma begini, ketika saya mau mengedit hasil kerja yang di Google Doc itu yang sudah dirubah menjadi Word itu dia kok agak susah ya diedit atau bagaimana? Emang begitu? Kalau diedit sebenarnya harusnya enggak susah sih Bu. Biasanya ini, cuman dilihat aja formatnya yang di-download bentuknya apa. Oh begitu ya. Ya mungkin harus ada kasusnya harus dikasih lihat langsung. Kalau ini iya. nggak bisa. Oke, ada lagi? Bapak Ibu Guru? Sudah mau menjelang asar. Jadi terakhir ini aja saya kasih lihat. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan oleh Bapak Ibu Guru sekalian, untuk pelatihan hari ketiga kita cukupkan sampai ini. Jadi Bapak Ibu bisa berlatih di rumah, lalu dengan mengerjakan tugas-tugasnya jangan lupa melihat panduan. Nanti kalau tidak ada gangguan internet, panduannya berbentuk video akan saya kirimkan di Google Classroom. Untuk waktu pengumpulan tugas masih sama semuanya, dikumpulkan paling lambat tanggal 7 bulan Juli. Jadi masih ada waktu, mungkin masih ada kegiatan di rumah atau kegiatan di mana, jadi tidak usah terbagi, masih bisa ada waktunya hingga tanggal 7 untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Silahkan jika ada yang bertanya, saya bisa melalui Google Classroom ataupun grup WhatsApp. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.